Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam damai dalam kasih Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah, saudara, memuji, meninggikan nama Tuhan untuk memperingati hari Jumat Agung. Kita akan bersama-sama meninggikan namanya. Satu pujian buat kemuliaan Tuhan kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Shalom, saudara-saudara sekalian. Pada hari ini hari Jumat, kita tahu bahwa hari ini kita akan memperingati Jumat Agung. Walaupun secara online, tapi saya percaya bahwa Tuhan sungguh baik dan sangat baik.
Saudara, kita akan sama-sama belajar apa itu Jumat Agung. Dan kita sebelum masuk ke dalam pembahasan apa itu Jumat Agung, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari yang indah ini, di mana kami boleh memperingati Jumat Agung, di mana Engkau telah mati 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kami semua. Kami percaya Tuhan, karena penyelamatan yang telah Kau berikan pada kami, sehingga pada hari ini kami mendapatkan jaminan, yaitu keselamatan kekal di surga kelak bersama Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kalau kita berbicara tentang Jumat Agung, ingatan kita pasti akan sampai kepada 2000 tahun yang lalu, yaitu di mana Yesus mati di atas kayu salib. Sebelum kita membahas mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib, mengapa kita harus memperingati Jumat Agung, ada baiknya kalau kita belajar dulu tentang apa itu salib. Kenapa kok ada salib? Ya, mari kita sama-sama belajar dan kita akan sama-sama mengerti dan kita mendalami apa itu artinya salib. Kayu salib adalah alat hukuman mati yang mengerikan dan memalukan. Orang mulai mengenal hukuman mati dengan salib adalah sejak abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-4 setelah Masehi atau abad ke-4 setelah Yesus Kristus lahir. Yang kedua, disebut mengerikan karena merupakan eksekusi terkejam yang pernah ada di dunia. Dan disebut memalukan karena yang disalib ditelanjangi dan dipajang di sepanjang jalan yang ramai yang menghubungkan satu kota dengan kota yang lain. Kemudian kita belajar apa itu salib yang ketiga. Sedangkan esensi dari penyaliban itu bukan kematiannya, tetapi penderitaan menjelang kematiannya. Bisa sampai berjam-jam sehingga penderitaannya menjadi panjang. Yang keempat, sedangkan hukuman mati ini berasal dari Babilonia melalui Persia, baru diadopsi oleh bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Yahudi dan Romawi. Yang kelima, penyaliban sendiri digunakan untuk menghukum bajak laut, budak, dan orang-orang yang memberontak. Yang keenam, saudara, dan sebelum disalib, maka tersangka pidana mati tersebut dilucuti pakaiannya, lalu diikat dan dicambuk, dan tidak jarang yang mati sebelum disalib. Yang ketujuh, saudara, setelah itu disuruh memikul salibnya yang horizontal ke tempat penyaliban yang mana sudah tersedia balok kayu yang vertikalnya. Kemudian yang ke-8, lalu dipaku di tangannya. Kemudian yang ke-9, lalu dipaku kakinya dengan posisi agak ditekuk sehingga sulit untuk bernafas karena harus menahan seluruh beban tubuh. Kalau hendak bernafas, dia harus mengangkat tubuhnya dengan posisi tangan dan kakinya terpaku. Bayangkan saudara betapa sakit dan menderitanya orang tersebut. Dan diangkat tinggi sekitar 3 meter. Yang ke-10, itulah tujuan hukuman salib dibuat, yaitu agar tidak cepat mati, dibiarkan merasakan penderitaan berjam-jam dan mati secara perlahan-lahan. Yang ke-11, saudara, kalau masih belum mati, maka kedua tulang kakinya dihancurkan dengan balok besi atau palu besi
sehingga tidak ada tempat berpijak. Dengan demikian, dia akan mati dengan menahan sakit dan tidak bisa bernafas. Yang terakhir, yang ke-12. Sedangkan Yesus disalib masih dimahkotai duri. Lengkap sudah penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara, betapa menderitanya kematian di atas kayu salib. Yesus mau melakukan semuanya ini. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya tidak akan mati, tetapi boleh hidup kekal bersama-sama dengan Dia di surga. Sungguh luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus, bukan saudara? Dia mau menanggung segala dosa kita di atas kayu salib. Kalau saudara pelajari ke-12 fungsi salib ini sungguh-sungguh mengerikan, dengan tujuan untuk memperlambat kematian yang disalib supaya dapat merasakan penderitaan demikian kejam manusia saat itu. Kenapa Yesus disalib? Tuhan tahu bahwa manusia kejam, sehingga Tuhan Yesus dipilihkan untuk menderita kematian yang sangat kejam. Sehingga dari situ, supaya saudara dan saya selalu teringat akan pengorbanan Yesus, sehingga saudara dan saya tidak berbuat dosa lagi, sehingga saudara dan saya jijik melihat dosa, sehingga saudara dan saya boleh hidup di dalam kekudusan, sehingga saudara dan saya kelak bisa bersama-sama dengan Dia di surga. Sungguh mulia, bukan? Itulah pengorbanan Yesus di kayu salib. Untuk hal itu saudara, apakah saudara dan saya masih mau berbuat dosa lagi? Pikirkan, bayangkan, seandainya kita tidak digantikan Yesus, saudara dan saya harus disalib, menderita lama untuk mati. Wow, Yesus mau menggantikan saudara dan saya. Sungguh suatu pengorbanan yang dahsyat, yang sangat mulia, dan kita sudah selayaknya berterima kasih, mengucap syukur kepada Yesus. Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik, luar biasa baik. Engkau mau menggantikan hidupku yang dosa ini. Engkau mau hapus semua dosa, Engkau mau bayar semua dosaku dengan lunas, sehingga saat ini aku tidak perlu merasakan seperti yang Kau rasakan. Aku mendapatkan kasih karunia, sehingga aku boleh hidup yang kekal di surga. Amin, saudara. Baik, saudara, sekarang kita akan masuk ke dalam pokok pembicaraan kita, yaitu mengapa kita perlu memperingati Jumat Agung. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib ternyata sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir di dunia ini. Sungguh luar biasa. Allah sudah mempersiapkan semua ini jauh-jauh hari sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sebab karena cintanya Tuhan kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya tidak binasa. Tidak binasa, saudara. Saudara dan saya pasti akan mati. Tapi kebinasaan itu adalah pilihan. Saudara setelah mati, saudara mau hidup kekal, atau saudara setelah mati, saudara mau binasa di neraka. Saudara, kita harus mengenal Tuhan kita. Tuhan kita tidak menghendaki saudara dan saya, siapapun saudara yang mendengarkan acara pada pagi hari ini, untuk binasa. Tuhan menghendaki pertobatan saudara. Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya, kita semua makhluk ciptaan Tuhan yang disebut manusia, bersama-sama dengan Dia masuk ke surga. Coba kita baca, saudara, di kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-5 berkata demikian. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biluk-biluknya kita menjadi sembuh. Jadi yang pertama, saudara, mengapa kita memperingati Jumat Agung? Untuk mengenang pengorbanan Yesus di atas kayu salib.
Jumat Agung adalah peristiwa terpenting bagi umat Kristen, saudara. Bukan Natal, ingat, bukan Natal, tetapi kematian Yesus. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, percuma saudara percaya kepada Tuhan Yesus, percuma saudara masuk ke Kristen, dan percuma pengharapan saudara untuk dapat ke surga. Karena di surga, saudara harus benar-benar kudus dan suci. Untuk hal itu, Yesus mau mati buat saudara dan saya, menggantikan dosa-dosa saudara dan saya, dan setelah itu saudara mendapatkan anugerah kasih karunia untuk kekudusan ini sehingga saudara boleh masuk ke surga. Amin kan saudara? Hal inilah saudara dan saya, kita harus menghargai, kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur kalau Yesus mau mati menggantikan saudara dan saya. Coba kita bayangkan saudara, pada saat pertama kali manusia diciptakan, Adam dan Hawa, pada saat itu karena ketidaktaatan, sudah diberitahu oleh Tuhan, buah di dalam taman ini boleh kamu makan semua, kecuali satu, buah pengetahuan baik dan buruk. Itu saja yang tidak boleh dimakan. Kurang baiknya apa Tuhan? Semua buah, ribuan jenisnya buah boleh kamu makan. Hanya satu saja yang tidak boleh dimakan, yaitu buah pengetahuan. Tapi ada melanggar sehingga seluruh manusia, termasuk saudara dan saya, saat ini jatuh ke dalam dosa. Untuk hal itu, terjadilah pertukaran bersama Yesus Kristus. Satu manusia berdosa dan satu manusia yang menebus dosa, menyelamatkan saudara dan saya. Pertukaran antara Adam dan Tuhan Yesus Kristus itu tercatat di dalam kitab Roma. Pasalnya yang kelima, ayat yang ke-12 dan 17 kita akan baca. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Amin saudara. Tuhan demikian luar biasa. Dia tidak semena-mena. Oleh karena dosa satu orang, Dia berikan Yesus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa juga oleh satu orang, sehingga saudara dan saya beroleh jaminan kehidupan kekal. Ingat, di dalam satu ayat, coba kita baca saudara, Ibrani pasal 9 ayat 28 berkata demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Tidak akan kita temui di dalam dunia ini saudara, ada seseorang yang mau mati buat saudara dan saya. Apalagi kita tidak kenal. Saudara dan saya tidak kenal oleh Yesus Kristus pada saat saudara lahir. Saudara sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, asalkan saudara mau percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Coba kita lihat di Roma 5 ayat 7 saudara, yang berkata demikian. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Kita lanjutkan Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, kalau saudara sudah mengerti hal ini, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Ingat saudara, jangan saudara sekali ini main-main dengan dosa. Ingat, pengorbanan Yesus sungguh-sungguh penderitaan yang besar dan dahsyat sekali yang Dia alami. Sampai Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Seolah-olah Dia tinggalkan Allah sendirian untuk mendapatkan siksaan yang demikian berat. Apakah saudara tega melihat hal ini? Saudara dan saya tidak kenal kepada Yesus. Yesus mau mati buat saudara dan saya. Ingat saudara, pengorbanan Yesus demikian besar dan demikian menyakitkan.
supaya saudara dan saya beroleh hidup yang kekal. Tanpa pengorbanan Yesus, saudara dan saya tidak mungkin bisa mencapai surga. Untuk hal itu, Tuhan sudah menyediakan Yesus Kristus sebagai jembatan, sebagai pintu untuk saudara dan saya boleh masuk ke surga dengan kemurahannya. Gratis saudara, hanya saudara dengan mengaku percaya kepada Yesus dibaptis. Jadi setelah saudara lunas ditebus, apakah saudara mau menjebur lagi ke dalam kubangan dosa? Jauhlah itu daripada kita semua. Amin saudara. Kita harus menjaga kekudusan yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya sampai Tuhan panggil saudara dan saya. Apakah kita tidak akan bisa berdosa lagi? Saudara, kita masih hidup di dalam daging, kita masih bisa berdosa. Untuk hal itu Tuhan menyediakan pengampunan. Ingat saudara, jangan keraskan hatimu saat Tuhan Yesus lewat Roh Kudus yang mengingatkan bahwa engkau sudah melakukan dosa. Engkau harus cepat-cepat kembali tersungkur di hadapan Tuhan, memuji, menyembah dan meminta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan ampuni dosaku. Engkau adalah sungguh baik, engkau sungguh mulia, engkau sungguh luar biasa. Engkau telah mengingatkan aku tentang dosa yang barusan aku perbuat. Dan saudara, kita harus kembali minta ampun kepada Tuhan supaya kita kembali dikuduskan, supaya kita kembali dihapus dosanya, supaya kita layak masuk ke surga. Untuk hal itu, sekarang tugas saudara dan saya adalah menjaga keselamatan itu. Jangan sampai engkau gadaikan, jangan sampai engkau jual, jangan sampai engkau buang begitu saja. Tapi pertahankan keselamatan itu sampai saudara dan saya dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Ingat, firman Tuhan ada berapa bagian? 3 bagian. Yang pertama apa? Cerita atau sejarah. Yang kedua, perintah Tuhan. Yang ketiga, janji Tuhan. Ingat saudara, di Matius 7 ayat 21 mengatakan apa? Bukan orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan perintah Tuhan. Saudara, kalau yang pertama saudara mendapatkan cerita atau sejarah di Alkitab, banyak sekali kisah di sana. Adam dan Hawa, Nabi Nuh, Musa membelah laut kosong, dan banyak sekali cerita-cerita Daniel, Goliat, dan segala macam. Itu adalah cerita sejarah. Yang kedua adalah perintah-perintah Tuhan, di mana saudara dan saya harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan yang ketiga adalah janji-janji Tuhan. Banyak orang kebalik, dia mengingat janji Tuhan. Ingat, janji tidak akan saudara dapatkan kalau saudara tidak melakukan perintah Tuhan. Amin saudara. Nah, sekarang saudara, kita harus menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Coba kita lihat di 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Coba saudara perhatikan. Sebab yang sangat penting. Alkitab jarang menulis sangat penting saudara. Nah saudara perlu ingat bahwa telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa saudara dan saya. Dicatat jelas di Alkitab bahwa Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa saudara dan saya. Untuk hal itu, saudara jangan menyepelekan pengorbanan Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara sakit sembuh, itu bukan satu hal yang penting. Sehingga di Alkitab dikatakan, ini sangat penting. Berarti saudara harus fokus bahwa Yesus mati karena dosa-dosa kita. Itu yang dicatat di Alkitab, di kitab suci. Kalau di Alkitab dikatakan sangat penting, satu peristiwa dianggap penting, coba siapa yang akan turun tangan di dalam peristiwa tersebut? Kalau Tuhan sendiri turun tangan, berarti itu sangat penting. Kalau malaikatnya yang turun tangan, berarti itu agak penting. Tapi kalau hambanya yang turun tangan, itu penting biasa saja. Ingat saudara, Tuhan turun tangan sendiri ke dunia untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Dikatakan di Alkitab sangat penting. Fokuslah kepada kata-kata ini, bahwa Tuhan sendiri turun tangan untuk menghandle, untuk menyelesaikan kasus saudara dan saya, supaya saudara dan saya bisa sampai ke surga.
Jadi jangan kita main-main dengan dosa. Amin saudara. Itulah makna dari Jumat Agung yang kita peringati hari ini saudara. Yang kedua, mengapa kita perlu memperingati Jumat Agung? Adalah untuk melihat keteladanan Tuhan Yesus Kristus, yaitu Dia taat sampai mati. Ingat saudara, saudara yang pertama memperingati Jumat Agung yaitu supaya saudara dan saya ingat pengorbanan Yesus untuk saudara dan saya, supaya saudara dan saya tidak main-main dengan dosa. Yang kedua yaitu untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus, yaitu kesetiaannya, Dia taat sampai mati. Coba kita baca ayatnya sama-sama saudara. Terambil dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 yang berkata demikian, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus dikatakan ini merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Dia merendahkan dirinya. Dia Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Dia turun dari surga untuk menjadi manusia seperti saudara dan saya, untuk dihina, dilecehkan, dan setelah itu mati di kayu salib. Satu proses ketaatan Tuhan Yesus yang sempurna. Untuk hal itu, saudara, kita harus taat sehingga saudara dan saya boleh mencapai kesempurnaan seperti Yesus. Amin saudara. Apa itu ketaatan saudara? Ketaatan adalah saudara tidak berbuat dosa lagi. Di Alkitab diceritakan bahwa Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Artinya melanggar perintah Tuhan, yaitu dengan memakan buah yang tidak boleh dia makan, buah pengetahuan baik dan buruk. Nah, itulah ketidaktaatan, itulah pelanggaran dosa dan melawan ketaatan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia melakukan ketaatan total. Tidak ada satu pelanggaran pun yang Dia lakukan. Sedangkan Adam dan Hawa saat Dia dilahirkan, Dia melakukan ketidaktaatan. Bedakan saudara, inilah kenapa tadi saya katakan satu perbandingan antara Adam dan Hawa. Adam membuat dosa, Tuhan Yesus menyucikan dosa. Adam berbuat dosa, berbuat kesalahan, Tuhan Yesus tidak pernah berbuat salah. Adam tidak taat, Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Coba saudara, kita renungkan. Saudara, tujuan Yesus datang ke dunia ini demikian terstruktur dengan rapinya. Tuhan merencanakan kehadiran Tuhan Yesus. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa kelak Tuhan akan mengirim satu orang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, anak tunggalnya Tuhan, untuk datang ke dunia menebus dosa saudara dan saya. Kalau saudara lihat perbandingan tadi, Adam dilahirkan dan kemudian dia berbuat dosa. Tuhan Yesus dilahirkan dan Dia menghapus dosa. Amin saudara. Kalau saudara mempelajari tentang hal ini, apa sih hal yang sangat mengganggu di mata Tuhan? Yaitu dosa saudara dan saya. Itu satu hal yang sangat mengganggu, sehingga Tuhan menganggap itu sangat penting dan Dia datang sendiri ke dunia ini, yaitu pada Jumat Agung 2000 tahun yang lalu. Mengapa dikatakan Jumat Agung? Karena yang mati saat itu adalah penebus agung, Yesus Kristus. Amin saudara. Nah, hal ini saudara dan saya jangan melupakan Jumat Agung. Saudara boleh lupa kalau Natal tanggal 25 Desember, tapi saudara jangan sekali-sekali melupakan Jumat Agung. Karena dari peristiwa Jumat Agung, saudara dan saya dapat satu anugerah besar, yaitu keselamatan. Amin. Itulah pentingnya saudara. Saudara harus belajar mengerti tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya, yaitu saudara harus melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia, seperti Yesus sudah melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Jumat Agung merupakan satu hal yang sangat penting di dalam kekristenan. Untuk hal itu saudara seperti yang pernah saya katakan tadi, saudara tidak perlu bingung di dalam melihat Alkitab yang demikian tebal. Coba saudara bayangkan, setebal ini Alkitab. Saudara bingung mau baca dari mana. Tapi ingat, ada 3 hal, yaitu
cerita dan sejarah dua perintah Tuhan, yang ketiga adalah janji Tuhan. Saudara tidak perlu ingat-ingat janji Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin lupa. Setiap saudara melakukan kehendak Tuhan, Tuhan ingat janjinya. Setiap saudara melakukan perintah Tuhan, Tuhan ingat janjinya. Matius 6 ayat 33 katakan apa saudara? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan buat saudara dan saya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dulu Alkitab. Apa yang tertulis di dalam Alkitab? Perintah-perintah Tuhan. Maka Tuhan akan tambahkan semua kebutuhan saudara dan saya. Ingat, kebutuhan. Saudara dan saya butuh apa? Makan, minum, udara, oksigen, udara segar. Tuhan akan sediakan itu. Pakaian saudara akan disediakan. Nah, dari hal ini, ingat saudara, saudara jangan berdoa menuntut segala sesuatu keinginan saudara, tapi saudara harus berdoa, Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kebutuhan yang aku butuhkan. Tuhan pasti akan tambahkan dan cukupkan. Amin saudara. Karena kebutuhan setiap orang beda, tapi keinginan setiap orang bisa sama saudara, yaitu ingin kaya. Betul. Ingat saudara, bahwa keinginan Tuhan tidak wajib untuk memenuhi keinginan saudara, tapi Tuhan punya kewajiban memenuhi kebutuhan saudara. Carilah dulu kerajaan Allah bersama kebenarannya, maka semuanya Tuhan akan tambahkan kepada saudara dan saya, sehingga saudara melakukan dan Tuhan akan lengkapi janji-janjinya. Amin saudara. Itulah pemberitaan singkat yang saudara dan saya harus ingat, bahwa saudara harus mengerti Jumat Agung secara mendalam dan mendetail, bahwa Tuhan Yesus sudah mau mati ke dunia ini. Dia menggantikan satu dosa yang dibuat oleh Adam, dan Tuhan gantikan dengan satu orang berkorban, yaitu Dia sendiri rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara. Amin saudara. Oke, jadi kesimpulannya saudara, supaya saudara dan saya benar-benar boleh memahami tentang arti Jumat Agung. Mengapa kok kita harus memperingati Jumat Agung? Yang pertama, untuk mengenang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus memperingati Jumat Agung? Yang kedua adalah untuk supaya saudara dan saya meneladani ketaatan Yesus Kristus yang mau mati di atas kayu salib. Amin saudara.
berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau sungguh baik. Engkau demikian terstruktur di dalam melakukan semuanya ini. Sehingga oleh karena satu orang berdosa, maka Engkau juga oleh satu orang kami diselamatkan. Semuanya tertulis jelas di dalam Alkitab. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang sempurna, sehingga kami hanya perlu mengikut Engkau. Kami perlu mentaati semua perintah-perintah yang telah Kau berikan di Alkitab, sehingga dari sini janji-janji Tuhan akan tergenapi secara otomatis di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami tidak perlu mengingat janji karena Engkau tidak pernah lupa akan janji-Mu. Kami hanya perlu mengingat perintah-perintah-Mu, sehingga lewat perintah-perintah-Mu segala janji-janji-Mu akan kami nikmati secara otomatis. Terima kasih Bapa, Engkau telah mati 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kami. Artinya kami harus menjauhkan dosa itu dari kehidupan kami, sehingga kami jijik melihat dosa seperti Engkau jijik melihat dosa. Kami percaya Tuhan, saat kami melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, Engkau sendiri akan menggenapi sesuai dengan janji yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami harus meneladani Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan Yesus Kristus dilahirkan ke dunia ini untuk melakukan ketaatan, yaitu Dia tidak pernah melakukan ketidaktaatan atau melakukan pelanggaran atau dosa. Kami melihat Adam dilahirkan di dunia ini, dia sudah melakukan pelanggaran, yaitu dia memakan buah yang Kau larang. Kami percaya Tuhan, saat ini kami lemah, kami tidak punya kekuatan untuk melawan dosa. Oleh hal itu, Engkau sudah mengirimkan Roh-Mu yang kudus untuk mengajar dan mengingatkan kami akan semua perintah yang telah Kau berikan pada kami. Lewat Roh-Mu yang kudus ini Tuhan, biarlah Kau tuntun kami selangkah demi selangkah untuk masuk dari hari-hari yang telah Kau berikan pada kami, sehingga kami yakin dan percaya saat kami boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali ke dunia ini, sehingga pada saat Engkau datang, Engkau akan mengenal kami. Masuklah ke dalam kebahagiaan bersama Tuhanku, hai hambaku yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan, kami rindu kata-kata ini Kau sampaikan kepada kami semua yang mendengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari saudara-saudara sekalian, sebelum kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita menerima berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun kepada kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita bersama keluarga besar kita di awan-awan permai. Tuhan yang begitu baik, yang sudah menolong dan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun, sehingga apapun yang kita lakukan dan kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati dan shalom.